Tahu Banyak aja nggak abang Kristen ini. kayak gitu? Iya kan, benar nggak? Iya Ya, kan? ya tahu aja abang ini. Kan Iya. makanya itu saya tuh jadi malu kalau orang yang kayak gini bang. Kalau ditanyain tentang agama itu, Iya, karena banyak teman-teman. Jangankan di luar ya, di kampung tempat tinggalku sendiri, ya kan. Bahkan abang kandungku sendiri, sekali 5 tahun belum tentu ke gereja, tapi dia Kristen. Sekali 5 tahun, sejak dia balik lah aku rasa ya, atau dari sejak dia menikah sampai detik ini nggak pernah dia ke gereja. Tapi dia mengklaim dirinya Kristen, gitu loh. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Dia cuma mendengar-dengar saja. Katanya Yesus Tuhan, ya Tuhan lah. Katanya Yesus itu Tuhan, ya Tuhan lah. Ya begitu-gitu saja. Gitu loh. Tapi kalau mau membantah kekristenan dia, ya, tolak ukur menjadi seorang Kristen itu seperti apa rupanya? Yang diajarkan ya oleh sosok yang mendeklarasikan Kristen itu tadi. Gimana Tito? kalau Islam itu kan katanya keyakinan Islam itu pasti masuk surga gitu kan. Kalau Ya. kayak gitu, kalau ini buktinya apa bang? Gimana bang buktinya gitu? Pengen tahu saya. Kamu mau bukti Pembuktian itu, data atau kalau bukti Islam perbuatan? itu, ya data bang, biar saya juga belajar. Data gitu, Bang. ini data nih. Kita berangkat dari hadis dulu ya. Ini. Kita hadis dulu nih. Nih. Hadis ini terdapat ya ini ya dalam kitab Sahih Bukhari. Disebutkan setiap umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Ini matannya ini. Ini matannya ya. Artinya setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah yang enggan tersebut ya Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa menaati aku masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Siapa yang dikatakan Rasulullah? Bang? Gimana? Kalau Nabi Muhammad itu kalau masa Islam itu siapa bang? Nabi Muhammad bang? Nabi dan Rasulnya Allah. Ini dalilnya surah Al-Fat 29. Quran surah Al-Fat ayat 29. Ini. Ini kita balikkan kameranya ya. Nih, Al-Fat 29. Ini original teksnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Ini terjemahannya. Nih. Kan kau tanya tadi, Muhammad itu siapa, Bang? Enggak ngerti saya bahasa Arab. Ini arti ini tulisan Indonesianya nih. Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan, tapi kayak Tuhan kami berarti bang. Kayak Yesus itu utusan Iya juga. sama, iya kayak Yesus. Yesus pun utusan gitu loh. Bukan Tuhan. Jadi, untuk masuk ke dalam surga, dalam iman Islam itu sangat sederhana. Nggak perlu pakai drama penyaliban, nggak perlu. Nggak perlu pakai drama membuka-buka celana orang, membuka-buka baju orang, menggantung orang, nangis lalu meninggal, nggak perlu. Nggak perlu. Masuk ke surga dalam iman Islam itu sangat sederhana. Kita mengikuti Rasulullah saja, di mana Allah yang perintahkan kita untuk mengikuti dia, kita udah masuk surga.
Iya, nggak perlu pakai tiang, nggak perlu masuk surga. Nah, nggak perlu direndam-rendam di dalam air, nggak perlu. Nggak perlu nyanyi-nyanyi, joget-joget, nangis-nangis, Buat kerasukan, ini, pingsan buat setiap hari Minggu, nggak perlu. kesucian. Apa, TikTok? Itu buat kesucian tuh bang, Siapa yang bilang? buat kesucian diri. Ya, siapa yang bilang? Pendetanya lah. Nah, kan pendetanya. Pendetanya. Sekarang saya tanya, kau sembah pendeta atau sembah Yesus? Ya Tuhan. Nah, kalau kau Allah. lebih mendengar perkataan, mana lebih kamu dengar perkataannya, perkataan Tuhanmu atau perkataannya Yesus, perkataannya pendeta? Setahu saya sih, setahu saya hati saya itu. Menurut keyakinan saya itu bang, makanya bingung bang, makanya saya masuk di room ini. Saya tuh pengen pencerahan itu Iya. agama mana yang pas gitu buat kedepannya gitu bang, biar nanti saya banyak belajar lagi gitu bang kedepannya. Satu-satunya, ya, satu-satunya din yang disebut agama itu adalah Islam. Bahkan teman-teman apologit Islam Kristen sendiri mengatakan Kristen itu bukan agama, kata mereka, karena Yesus datang ke dunia ini tidak bawa agama. Ya, yang satu-satunya dikatakan agama atau din itu adalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19 tadi kan. Surah Ali Imran 85. Ada lagi dalam surah Al-Maidah ayat 3. yang bilang iya bang, yang bilang yang katanya Islam itu agama paling benar itu dalilnya paling benar. mana bang itu bang? Bukan paling benar, tapi benar. Coba buktiin bang. Gimana? Coba buktiin. Oke, kamu mau bukti dalam hal apa? Ya menurut situlah, menurut Islam tuh. Iya, dalam hal Benar. apa? Dari sudut pandang apa? Menurut kamu mau buktinya dari sudut pandang apa? Ya tentang dalil gitu kan, kayak di kitab kami itu kan sama kitab situ gitu, sama apa enggak gitu. Oke, ini ya. Ini dari segi pemahaman ini ya. Ini. Dan kalau bener itu kan, terus saya bisa mikir-mikir lagi ke depannya gitu, agama mana yang pas itu. Maksudnya sampai sekarang pun saya bingung gitu kan, yang katanya Yesus bukan Tuhan, ya, terus Tuhan kami siapa gitu kalau bukan dia gitu. Nih. Yang pertama tadi ya, kita dari namanya saja. Islam ya, kami disebut dengan nama Islam, dinamai kami dengan Islam, itu bukan kami yang bikin namanya, tapi Allah. Itu siapa bang? Allah itu sendiri. Itulah dalil yang saya kasih tadi ke kamu kan, surah Ali Imran ayat 19. Ini Ali Imran ayat 19 ini. Nah, bukan kami yang memberikan nama agama kami itu Islam. Ini. Inna dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam ini berasal dari kata aslam, yang artinya selamat. Itu yang ngomong itu siapa bang? Itu yang Allah. bicara bang? Allah. Allah. Allah, Tuhannya Yesus. Terus Allah itu kok bisa kedengeran tuh siapa yang? Bang? Jadi Allah Kok bisa itu mengutus malaikat. Sekarang gini. Si TikTok, saya beri analogi sederhana gini aja ya.
Si Tito bisa nggak dengar suaranya Bapak Presiden? Ya kalau Bapak Hah? Presiden pasti ya bisa lah dengar di berita. Iya, dengarnya di berita, TV kan? YouTube, di ini ya. Iya, Beneran. iya kan, tapi tidak langsung kan? Iya. Tidak langsung kan? Iya, makanya itu siapa itu Bang Ah, bisa dengar. Iya, dengar dulu. Kamu mendengar suara Bapak Prabowo Subianto itu melalui perantara, yaitu media elektronik ataupun media sosial. Kalau langsung kau mendengar suara dia nggak bisa, karena kau nggak boleh dekat sama dia. Hanya orang-orang tertentu yang boleh dekat sama dia di kantor kepresidenan atau di rumahnya dia. Begitu juga dengan Allah, apalagi Allah. Manusia itu tidak mampu untuk melihat dia. Manusia itu tidak mampu mendengar suara dia. Maka dia mengutus siapa? Dia mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Dia utus malaikat untuk menyampaikan perkataan-perkataannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu. Jadi perkataan malaikat Jibril itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ustadz Dio rupanya di bawah. Bentar ya. Mana moderatorku ini? Capek kali gini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bang Faruk. Jadi gitu caranya ya, penyampaian perkataan Allah itu tadi disampaikan melalui malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia TikTok. Ya. Nah, tapi Gini aja lah. kenapa cuma Nabi Muhammad aja gitu yang bisa dengar? Kenapa nggak semua manusia itu biar bisa dengar gitu? Ya itulah kenapa dia Perkataan ditunjuk jadi Allah gitu kan? ya. Itulah alasannya kenapa dia ditunjuk menjadi rasul. Dialah yang menyampaikan kepada semua orang dari apa yang dia dengar. Rasul itu artinya utusan. Sama halnya gitu loh. Kayak Bapak Presiden tadi. Media atau pihak televisi lah yang merekam nih perkataan Bapak Prabowo nih, direkam dia. Nanti media inilah yang menyampaikan kepada semua manusia, kepada masyarakat, perkataan dari Bapak Prabowo. Cuman kan kamu dengarnya kan dari TV kan? TV lah yang meliput langsung perkataan Bapak Prabowo. Begitu dia. Sama halnya Nabi Muhammad SAW juga. Kepada dia disampaikan, dia yang menyampaikan kepada semua orang. Gitu dia analoginya TikTok. Ya, dan Rasul itu memiliki sifat tidak berdusta. Dia amanah. Dia siddiq gitu loh. Itu dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Berarti pendeta kami itu penipu. Berarti misalnya nggak ngajarin kalau emang benar-benar Islam yang benar itu kan ya kenapa nggak ngajarin tentang kayak yang di Bible barusan abang ceritain itu kan, atau kan jujur aja gitu. Kenapa kok malah menyesatkan orang itu? Iya, kalau dia jujur ya bubar lah Itu otennya, kenapa bang? Bang. Itu bang? Kalau jujur ya oten bubar oten. Nggak mungkin itu lagi ada siapa, Bang? jemaatnya kalau orang Kristen. Kalau dia jujur, dia nggak mungkin punya jemaat lagi. Ya pasti orang kan nggak ada yang mau jadi Kristen kalau dia jujur. Jadi gitu. Kalau Iya. Ya itu Nora. Itu Nora. berarti Halo, itu Nora. itu kalau masalah tentang Iya toh. pembubaran Ganti bentar itu. Mau pembubaran kencing aku. gereja Ya.